Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Girls with Ball. Film ini menceritakan tentang kelompok bola voli putri yang terdampar di suatu wilayah karena bus mereka mengalami kerusakan. Namun mereka tidak mengetahui kalau wilayah tersebut tinggal suatu kaum psikopat. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah tim bola voli putri bernama The Falcon yang berasal dari sebuah sekolah menengah. Tim ini terdiri dari 7 orang anggota, diantaranya Denny, Emi, Liza, Tatiana, Hazuki, Jenny, dan Morgani, serta seorang pelatih pria yang memimpin mereka dengan kemampuan yang solid dan kerjasama yang kompak. The Falcon berhasil memenangkan pertandingan final dengan gemilang. Setelah kemenangan tersebut, mereka memulai perjalanan pulang menggunakan sebuah minibus. Namun di tengah perjalanan, mereka secara tidak sengaja menabrak seekor ayam yang melintas di jalan. Kejadian itu dianggap sepele oleh mereka, meskipun sebenarnya menjadi pertanda buruk akan sesuatu yang mengerikan. Perjalanan mereka cukup panjang, hingga akhirnya mobil mengalami kerusakan. Saat sedang menunggu mobil diperbaiki, Morgani meminta izin untuk buang air. Tidak lama setelah itu, mobil mereka selesai diperbaiki, dan Morgani dipanggil kembali ke kendaraan. Namun, dari kejauhan, tampak seseorang misterius sedang mengamati mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi jalan utama ternyata ditutup. Mereka pun terpaksa mengikuti arahan ke sebuah jalan kecil dan terpencil. Sopir mereka tampak ragu karena jalur itu akan memperlambat perjalanan. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah hotel tua yang terlihat menyeramkan dan sudah tidak layak huni. Meskipun ragu, mereka memutuskan untuk singgah sejenak. Di sana, mereka bertemu dengan sekelompok orang aneh. Tanpa diduga, Morgani justru menjadi pusat perhatian karena mulai menari, dan orang-orang di hotel itu mulai menyentuh serta melecehkannya. Situasi menjadi kacau dan menimbulkan keributan, sehingga mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan mereka, seseorang telah menandai mobil mereka. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil menjadi tegang. Mereka saling menyalahkan, terutama kepada Morgani, atas insiden di hotel tadi. Karena hari mulai malam, dan suasana makin tak menentu, mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Namun malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Sekelompok orang bertopeng tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Ternyata mereka adalah anggota dari kelompok psikopat yang dipimpin seseorang bernama Berman. Awalnya para anggota The Falcon tidak menggubris mereka dan menganggap remeh ancaman tersebut. Namun, keadaan berubah drastis saat Berman melepaskan tembakan dan pelurunya mengenai tangan Denny. Alih-alih melindungi para wanita tersebut, sang pelatih justru memilih untuk kabur saat kejadian itu berlangsung. Begitu pula dengan para anggota tim lainnya yang panik setelah Berman melepaskan tembakan. Pemimpin para psikopat memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Dalam kepanikan, para wanita itu berlari dan akhirnya terpecah menjadi 2 kelompok. Saat pelarian, Jenny tertembak di bagian kepala dan tewas seketika, sementara teman-temannya hanya bisa menjerit histeris, lalu terus melarikan diri. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok lain tampaknya tidak langsung menjadi sasaran pengejaran para psikopat. Lalu Hazuki dengan sengaja memisahkan diri untuk mengawasi situasi dari kejauhan. Sedangkan Tatiana memilih untuk pasang badan demi melindungi teman-temannya. Namun, Jenny dan Lisa justru menjadi beban dalam kelompok karena mereka malah tergelincir dan jatuh ke dalam lubang penuh kotoran. Tak lama kemudian, beberapa psikopat muncul di sekitar lubang. Tetapi bukannya menangkap Jenny dan Lisa, mereka justru buang air kecil ke lubang itu. Kedua gadis itu pun terpaksa menahan napas dan tetap diam agar tidak ketahuan dan dieksekusi. Di sisi lain, Hazuki tampaknya lebih berpengalaman dalam menghadapi para psikopat. Ia berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan kecermatannya. Namun, para psikopat ini bukan makhluk biasa. Mereka memiliki kemampuan untuk melacak korban hanya dari bau tubuh mereka. Sementara sang pelatih yang melarikan diri, kini hanya bisa berjalan seorang diri. Hazuki bersama kelompoknya terus mencari jalan keluar dari wilayah terkutuk itu. Dalam perjalanan,
mereka bertemu dengan seorang pemburu misterius yang mengeluarkan suara aneh seperti burung. Hazuki, yang memiliki kemampuan bela diri, mencoba melawan sang pemburu. Tetapi perbedaan kekuatan membuatnya hampir saja dieksekusi. Dalam keadaan terdesak, Hazuki meminta bantuan dari Morgani. Namun gadis itu hanya terdiam ketakutan dan tidak bergerak. Beruntung, Emi berhasil mengambil senjata milik psikopat tersebut dan menembaknya hingga tewas. Setelah kejadian itu, Morgani ditinggalkan sendirian karena dianggap tidak bisa diandalkan. Sementara itu, nasib buruk menimpa Lisa dan Jenny, yang kini malah kembali dikejar oleh para psikopat, memperburuk keadaan mereka yang sudah sangat kacau. Dengan rasa panik yang terus menyelimuti, para wanita itu akhirnya berpisah satu sama lain. Di tengah pelariannya, Jenny bertemu dengan rombongan pramuka yang sedang berkemah di hutan. Ia segera menjelaskan bahwa dirinya sedang dikejar oleh sekelompok orang berbahaya yang ingin membunuhnya. Namun, ketua kelompok pramuka justru tidak percaya dan mengusirnya. Tak lama setelah Jenny pergi, dua orang psikopat muncul di lokasi tersebut dan langsung menyerang para anggota pramuka, menembaki mereka satu persatu hingga tewas. Sementara itu, rombongan Hazuki juga menghadapi bahaya baru. Mereka dicegat oleh salah satu psikopat yang berniat menangkap mereka. Namun, Hazuki dengan berani melawan, dan Morgani berhasil membunuh pria itu. Sayangnya, saat itu Morgani terpeleset dan secara tidak sengaja menusukkan pisau ke perut Hazuki. Karena panik dan takut Emi mengetahui kebenarannya, Morgani kembali menusukkan pisau ke Hazuki agar seolah-olah ia diserang oleh si psikopat. Di sisi lain, Tatiana yang terpisah dari kelompok justru tersesat dan tanpa sengaja masuk ke markas utama para psikopat. Ia mencoba kabur dengan mencuri sebuah mobil, namun usahanya gagal karena para psikopat berhasil menangkap dan menyerangnya. Sang pelatih yang berjalan sendirian bertemu dengan seekor anjing. Awalnya ia mengira anjing itu jinak, tetapi ternyata anjing tersebut menyerangnya dan menggigit alat vitalnya. Jenny akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Emi dan Morgani. Mereka juga menemukan bus milik mereka yang masih dalam kondisi baik. Namun, para psikopat masih berkeliaran di sekitar bus dan terus mencari keberadaan mereka dengan kemampuan bermain voli yang mereka miliki. Ketiga wanita itu bertekad untuk melawan, tapi mereka segera menyadari bahwa bola voli tidak mampu menahan laju peluru. Akibatnya, Morgani tertangkap oleh para psikopat. Emi menolak untuk meninggalkan rekannya begitu saja. Ia mengajak Jenny untuk menyelamatkan Morgani. Sementara itu, Morgani bersama Hazuki dan Tatiana yang sebelumnya telah ditangkap, kini berada di ambang kematian. Para psikopat berencana melakukan ritual mengerikan yang dipimpin oleh Berman. Ketakutan membuat ketiga wanita itu berteriak histeris, hingga suara mereka terdengar oleh Jenny. Menyadari ada yang tidak beres, Jenny segera naik ke atap rumah tempat mereka dikurung untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Berman, sang pemimpin psikopat, memilih ketiga wanita itu secara acak, tetapi ia harus terhenti ketika Jenny tiba-tiba saja muncul dengan membawa shotgun. Jenny lalu menyerang para psikopat di sana, dan wanita-wanita itu akhirnya bebas dari ikatan mereka dan juga ikut melawan. Di saat bersamaan, sang pelatih ternyata masih hidup dan datang untuk menyelamatkan anak didiknya. Namun pada situasi yang mencekam tersebut, Morgani masih saja berkhianat, di mana kali ini dia malah membunuh Lisa. Melihat hal itu, Jenny tidak terima dan mengajaknya untuk bertarung. Sedangkan yang lainnya masih menyerang para psikopat. Morgani di sini adalah wanita yang tidak baik, di mana dirinya mengaku kalau sudah pernah berselingkuh dengan semua pacar teman volinya. Tetapi beruntung, Jenny berhasil menyerang Morgani ketika ia sedang lengah, karena psikopat yang terus berdatangan membuat sang pelatih akhirnya memutuskan untuk meledakkan tempat itu dengan tabung gas beserta Morgani di dalamnya. Kemudian, ketiga wanita yang selamat itu memutuskan untuk balas dendam dengan cara menghabisi pacar mereka masing-masing. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Dalam kondisi terdesak, para gadis ini menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan kekuatan yang jauh di luar ekspektasi. Mereka melawan balik dengan cara yang tak terduga
bukan brutal, membuktikan bahwa penampilan luar dan stereotip gender tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kemampuan seseorang. Film ini secara tidak langsung menyampaikan bahwa prasangka sempit hanya akan membuat kita lengah dan salah menilai, serta menegaskan bahwa kekuatan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari mereka yang sering diremehkan.